Horas madihita salhutna ruas ni Tuhatta nahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Marsangap ma Tuhani naung patariparhon perdalanan ningolutta di bagasan hahi pasod dohita sahatu sadarion. Tapuji jala tapasangap ma Tuhani hok do asini rohana rodi saleleng lelengna. Tapuji ma Tuhani naung papatarhon holong ni rohana tuhita dang marpasadian dang marpasohotan asini rohanai di lehon tuhita ganupari. Sai di paibaru debatado pasu-pasuna di ngolutta. Ale debata, sai jalo ma pamujon nami di pertangyangan online on. Asa marsangap maho ale debata, marhite sadok panggulmi ton ningolu nami. Beta mahita, taulo pematuhani, tahatidak ma denggan basanai. Atong tapahibul marohado pikirata laho mamuji ibana. Hamu amanami inanami doh sude namar pungu di bagas tabe. Tapahibul maroha doh pikirata laho umuji ibana. Martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Marid de mahita. Hallelujah.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale debata, asini roham di parsitongaan ni Joromi, sumat tuguarmu do baritam ale debata, rodi ujung ni tanaon, gok hati goran di siamumi. Tibuldo Jehovah jala pujion situtudo di bagasan hutani debatata, di atas nidolok habedion nai, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para sirohan na sumurung, mauliate ma rohanami tuho, ala di joho hami tu pakrimon di hanguluan sa leleng-lelengna, sa elehom matodim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akan na di banwagi jangi. Pargogoy mahami manaluhon sa luhut na naing mga bathami tuhasonangan, say pagadda haporsyaon, pakrimon dohot pamopomon ni rohanami, asamunang hami rodi ujung na, laho majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amen. Turpuk dihita di pertanyaan nyata sadarion, ima nadienet sian Heber 2, mamuka mai sian ayat sada rodiopat, marsika sorim mahita majaha. Di baheni, naing mamuba gomosta maniop hata nang tabegi, unang tung di bawor ho kita. Ay gari hata nani hatahon ni akka suru-suruani, gari hotdo, jalanasa pangalasion dohot hatuison, mangalap pamaloson na hobbar. Taga mo maadong dapot hapursata molo tatoison haluaon nasay gudangi, pola do Tuhani makatahos sa dimulanay, jalamomos di pasahat, akka naubegesay tuhita. Ay dohot do debata makatindakon marhite-hite akatanda dohot halongangan, dohot ragam ni pabahenan hagogoon. Nang marhite-hite to di perbadia, na sinagihon na gurulomo ni rohana. Ima sahakna, mertua maakkan na tumangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amen. Mari demahita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah keluarga atau pertanyaan sektor secara online pada malam ini diambil dari kitab Ester pasal 9 dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 19. Ester pasal 9
Dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 19. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnya lah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan itu bisa dirubah menjadi sukacita. Tantangan bisa dirubah menjadi sebuah peluang untuk memperoleh kesuksesan. Di dalam perjalanan hidup ini pasti kita terkadang menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan ancaman. Orang akan semakin terpuruk ketika dia menghadapi tantangan dan ancaman itu dengan pikirannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Orang akan semakin merana ketika dia menghadapi tantangan itu hanya mengandalkan pikirannya sendiri. Saudaraku, kita bisa mencoba membayangkan apa yang terjadi pada diri Musa ketika dia hendak membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia pasti tahu ada laut yang akan menghempang perjalanan mereka. Sekalipun Musa bisa berlari kencang bersama bangsa Israel yang meninggalkan Mesir, sekalipun Musa tahu bahwa tentara Mesir jauh di belakang, tapi cepat atau lambat mereka akan dapat dikejar karena ada penghalang yang membentang luas, yaitu laut. Tapi Musa terus berjalan.
Musa terus berlari. Seakan Musa tak gentar sedikit pun. Seakan Musa tak takut dengan laut yang akan menenggelamkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, laut yang mematikan itu, laut yang mengancam nyawa mereka itu, ternyata berubah menjadi berkat. Kita semua tahu, laut itu terbelah, saudaraku. Mereka bisa menyeberang. Saat mereka menyeberang, tentara Mesir yang dipimpin Raja Firaun ada di tengah laut yang berdindingkan air laut itu. Ketika mereka sudah menyeberang, maka dinding air laut itu menyatu, menenggelamkan tentara Mesir. Matilah mereka. Saudaraku, ternyata penderitaan itu bisa berubah menjadi berkat. Ternyata ancaman itu kalau kita hadapi dengan iman, dia bisa berubah, saudaraku, menjadi sumber berkat. Bisa membayangkan laut yang mematikan justru menyelamatkan Musa dan bangsa Israel. Demikianlah yang ada dalam cerita Nats kita pada saat ini. Di mana Esther dan semua bangsa Yahudi dikatakan bersuka cita. Bahkan mereka saling mengantar makanan. Saya bisa bayangkan nih, waktu di Sumatera Utara, kalau lagi tahun baru, bersuka cita. Antar makanan, antar kue, antar kembang loyang, antar wajik Bandung, antar dodol. Saudaraku saling memberikan makanan, bersuka cita saudaraku. Karena apa? Karena bisa melewati perjalanan yang penuh dengan tantangan selama 1 tahun. Bagi orang yang kuat, maka mereka akan merdeka. Bagi orang yang kuat, maka mereka akan bebas, bisa mengakhiri langkah mereka di penghujung tahun dan kemudian masuk ke tahun baru. Esther, saudaraku, diancam oleh Haman. Haman itu seorang perdana menteri yang diangkat oleh raja yang bernama Ahasiweros. Ahasiweros, dia adalah seorang raja yang memimpin 127 daerah. Bisa bayangkan 127 daerah dipimpin oleh Raja Ahasiweros yang membentang mulai dari India sampai ke daratan Ethiopia. Itu yang ada pada pasal 1. Pak Joko Widodo hanya puluhan aja dia memimpin provinsi, saudaraku. Itu pun sudah hebat. Sudah termasuk negara yang hebat. Negara yang besar. Ahasiweros, saudaraku, 127. Dia angkat perdana menteri yang bernama Haman. Haman ini mentang-mentang dia perdana menteri, dia kemudian mau berlaku sesuka hati. Dia kemudian secara diam-diam membuat sebuah pengaruh besar terhadap raja dan ingin mengatakan supaya semua rakyat yang ada menyembahnya. Ingat juga kan peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego yang juga diminta untuk menyembah dewa atau Allah lain. Mereka tak mau. Ingat juga dengan Daniel yang dia disuruh untuk menyembah Allah lain. Dia tidak mau. Daniel lebih memilih mati bersama Allah ketimbang dia harus hidup
tetapi kehilangan Allah. Demikianlah saudaraku, Ester bersama dengan Mordekai. Mordekai juga seorang pejabat tinggi pada kerajaan saat itu. Dia pasti punya fasilitas yang banyak, yang hebat. Ya sebut sajalah kalau istilah kita sekarang, dia orang kaya raya saudaraku. Tapi ternyata jabatannya yang tinggi, kekayaannya yang banyak itu tidak kemudian membuatnya lupa diri. Dia tetap tahu bahwa Allahnya yang membuatnya menjadi hebat. Ketika Haman meminta kepada Mordekai dan Ester untuk menyembahnya, untuk menyembah dewa yang diminta oleh Haman, atau Haman mengatakan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah kepada Haman. Saudaraku, apakah Ester ketakutan? Sama sekali tidak. Kalau Ester ketakutan, dia sudah mengikut apa yang dikatakan Haman. Tapi dia justru melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi pada saat itu. Dia mengundang raja, saudaraku. Padahal aturan pada saat itu berlaku, tak boleh seorang ratu semena-mena untuk datang kepada raja. Ester yang adalah ratu saat itu, dia mengandalkan Tuhannya. Dia meminta kepada bangsa Yahudi, saudaraku, untuk berdoa agar melepaskan mereka dari ancaman Haman. Ester ini, saudaraku, adalah orang Yahudi atau sebutlah orang Israel yang dia tidak kembali ke tanah asalnya di Israel sana atau di Palestina sana. Dia tetap memilih di pembuangan di Babel, saudaraku. Tapi kecintaannya kepada orang Yehuda, kecintaannya kepada Israel tetap nampak di hatinya, tetap melekat Yahudi. Dia tidak lupa diri, walaupun dia sudah menjadi permaisuri, menjadi istri raja, saudaraku. Dengan keberanian dan atas keyakinannya dengan pertolongan Tuhan, dia mengundang raja, saudaraku. Raja pun memperkenankannya. Bahkan raja pun berkata kepadanya, apa yang perlu kuberikan kepadamu, hai permaisuri? Setengah dari kerajaan ini akan kuberikan. Dalam Ester pasal 7 ayat 3, Ester mengatakan, raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya pada hamba nyawa atas permintaan hamba dan hamba atas keinginan hamba. Wah, mulai bertanya-tanya nih sang raja, ada apa? What happened ya? Ada apa ya kok minta keselamatan nyawa bangsanya? Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, untuk dibunuh, untuk dibinasakan. Kalau seandainya kami hanya dijual, no problem. Tapi kami justru akan mengalami celaka. Malapetaka besar akan terjadi padaku, pada bangsaku. Raja bertanya ini pada ayat 5. Siapa orang itu? Ya kira-kira kalau dibuat pertanyaannya dalam bahasa sehari-hari, siapa yang mengancammu? Siapa yang berani untuk membunuhmu? Maka Ester pun mengatakan, penganiaya dan musuh itu adalah Haman.
Wah, marah besar saudaraku. Raja itu. Haman pun ketakutan. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya. Daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Keberanian Ester untuk menghadapi ancaman itu. Untuk menghadapi tantangan itu. Untuk menghadapi penderitaan itu. Ternyata membuahkan hasil saudaraku. Tadi jelas dalam bacaan yang kita baca tadi secara responsoria saudaraku. 300 orang mati, terbunuh. Kemudian saudaraku dikatakan lagi 75.000 orang mati. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci mereka. Jemaat HKBP Cipayung Cilangkap kagak nyampe 75.000. 10.000 juga kagak nyampe. Kalau kita jumlahnya 720 kakak, dikali pun 5, cuma baru 3.000-an, 4.000-an saudaraku. Kalau ibarat 75.000, habislah sudah seluruh jemaat HKB Cipayung Cilangkap. Jumlah besar saudaraku. Padahal orang Yahudi pada saat itu, mereka adalah sisa-sisa bangsa yang ada di Babel pada saat itu. Jumlahnya kecil saudaraku. Tetapi mereka menjadi besar, mereka menjadi hebat. Karena selalu bergantung kepada Tuhan. Mordekai saudaraku, dia selalu ingat akan Tuhan. Maka teringatlah kita dengan hukum pertama yang berkata, akulah Tuhan Allahmu. Tak boleh ada Allah lain selain aku. Saudaraku, kalau kita membuat Allah itu satu-satunya sebagai penguasa dalam hidup kita, satu-satunya andalan hidup kita, satu-satunya penyelamat kita. Semakin kita menderita, semakin kita menyatakan Tuhan kaulah andalanku. Kalau ketika kita sukses, kita mengatakan Tuhan holakodo sabuloko. Gampang saudaraku. Ketika kita sedang bahagia, kita mengatakan Tuhan Yesus, gue percaya sama lu. Gampang saudaraku. Tapi ketika kita menderita, ketika kita semakin terpuruk, ketika kita semakin merana, kita mampu untuk mengatakan Tuhan Yesus, sekalipun aku terpuruk, sekalipun aku bersedih, sekalipun aku menderita Tuhan Yesus, aku tidak akan melepaskan gantungan tanganku kepadamu. Itulah yang diperlihatkan Ester saudaraku. Sehingga mereka bisa membunuh orang-orang yang justru ingin membunuh mereka. Tadinya musuh-musuh mereka lah yang akan berpesta atas kemenangan mereka. Karena mereka sudah memprediksi kecillah bangsa Yahudi itu. Ternyata yang kecil itu saudaraku menjadi besar di hadapan Allah. Saudaraku, jangan pernah menganggap kecil dalam hidupmu. Sekalipun engkau banyak menghadapi penderitaan saudaraku. Besarkanlah kehebatan Tuhan di tengah-tengah penderitaanmu itu. Hanya dengan demikian saudaraku. Engkau, saya, kita semua akan dibenangkan. Kemudian saudaraku jelas dikatakan pada hari yang ke-13, pada hari yang ke-14, pada hari yang ke-15. Mereka justru mendapatkan sukacita. Hari yang ke-14 bulan itu berhentilah mereka. Pada hari yang ke-15
pada hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita, saudaraku. Ester yakin Tuhan akan berpihak kepadanya. Sehingga ancaman demi ancaman tidak melemahkan imannya. Karena ia tahu kehebatan Tuhan di atas dari kehebatan manusia, saudaraku. Haman boleh merasa hebat karena dia Perdana Menteri. Orang kedua yang memimpin 127 daerah atau provinsi, saudaraku. Tapi itu kecil bagi Tuhan, saudaraku. Ester yang tadinya harus merana, Ester yang tadinya dalam pandangan Haman akan menangis histeris dan minta tolong, Haman, help me. Ternyata terbalik. Justru Haman yang menjerit histeris minta tolong untuk diselamatkan. Ya, seperti orang kaya itu, yang pelitnya minta ampun itu, yang anggap enteng sama Lazarus itu, ketika sudah mati, si kaya yang sombong itu minta ampun dan minta pertolongan Lazarus yang tadinya dilecehkan, yang tadinya disingkirkan, yang tadinya betul-betul dianggap hina, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dianggap hina oleh banyak orang, ketahuilah ada Tuhan Yesus yang menganggap engkau sangat berharga, saudaraku. Kalau ribuan orang menghargaimu, kalau jutaan bahkan miliaran orang di dunia ini mengeluh-elukanmu, menganggapmu hebat seperti Haman itu. Tapi kalau Tuhan saja menganggapmu hina, saudaraku, tak ada arti pengeluh-eluan banyak orang itu, saudaraku. Oleh karenanya, ayo saudaraku, melalui khotbah atau renungan ibadah keluarga pada saat ini, topik tema untuk minggu ke-18 mengatakan keselamatan dari Tuhan. Haluaon sien debata. Hei orang-orang yang merasa bahagia di dunia ini, yang kau merasakan nikmat dunia ini, jangan pernah berkata dunia membuatmu bahagia. Kamu boleh saja merasa bahagia, tapi tetaplah mengatakan kebahagiaanmu yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Ester bisa saja, saudaraku, akan menangis meratap karena diancam untuk membunuh. Ester bisa saja, saudaraku, akan bahagia ketika dia mengikuti perintah Haman. Sembah gue ya. Pastilah Ester akan bahagia karena dia akan selamat dari ancaman kematian. Tapi Ester lebih memilih kebahagiaan bersumber daripada Tuhan ketimbang dia bahagia tapi ikut perintah Haman, saudaraku. Itu yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan ini. Hei engkau orang-orang yang merasa bahagia karena nikmat dunia ini, berubahlah. Carilah kebahagiaan karena ketergantunganmu kepada Tuhan. Harus seperti itu, saudaraku. Hei saudara-saudara yang menganggap saudara hebat karena punya jabatan tinggi, harta dan lain sebagainya. Tetaplah bahagia karena ada Tuhan sebagai sumber penyelamat. Hei engkau orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin dan lain sebagainya, jangan pernah bersusah hati, berkepanjangan. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu bersumber daripada Tuhan. Lihatlah Ester bisa berubah hari kematiannya menjadi hari keselamatannya. Yang tadinya orang akan menebar bunga di kuburan mereka karena akan mati dibunuh, saudaraku. Justru tabur bunga itu
berubah menjadi makan bersama. Mereka saling antar makan saudaraku. Itulah nikmat kalau orang mau tekun bersandar kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pandemi COVID-19 ini nampaknya terus masih eksis. Kita sudah divaksin. Bahkan sudah ada yang divaksin 3 kali. Virus coronanya masih tetap ada. Pemerintah kita sudah yakin dengan vaksin sehingga pembelajaran tatap muka pun dilakukan. 1.303 sekolah yang kita dengarkan dalam berita justru menjadi klaster virus corona atau disebut dengan klaster sekolah, saudaraku. Kita takut, sebagai manusia kita takut, saudaraku. Tapi jangan pernah berhenti dalam ketakutanmu. Lihatlah Esther yang terus berjalan dengan penuh semangat. Dia tidak berhenti ketakutan, tapi dia melangkah, menyeberang. Akhirnya saudaraku, dia mendapatkan keselamatan. Ayo saudaraku, jangan pernah membiarkan dirimu, membiarkan hidupmu terpuruk hanya karena kesusahan yang kita hadapi. Ingatlah, kalau kita mau berkata dan kalau kita mau melakukan dalam kehidupan kita dan kita praktekkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang kita sembah. Tak boleh ada hal lain. Kalau kemudian Yesus berkata, aku adalah jalan keselamatan dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa. Ayo kita buktikan saudaraku. Kita buktikan. Pasti kita akan memperoleh keselamatan yang sesungguhnya. Amin. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Tuhan yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, memberikan dan menyemangati kami. Apa yang dilakukan Esther, saudaraku, dia tidak tenggelam atas penderitaan yang dia alami. Esther tidak kemudian Tuhan dirontokkan semangatnya untuk bertuhan. Tuhan yang di surga, Esther dan Mordekai melakukan hal yang luar biasa. Mereka tetap bergantung kepadamu. Mereka tidak takut dengan ancaman yang dibunuh. Bahkan mereka berani menerobos hal yang tidak pernah terjadi. Seorang ratu berhadapan dengan raja, apalagi mengundang. Tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan yang di surga, tantangan berubah menjadi peluang untuk mendapatkan sukacita. Penderitaan itu berubah menjadi sumber sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baiklah kami seperti Mordekai dan Esther yang tidak berhenti dan menyerah karena penderitaan hidup yang kami alami. Biarlah Tuhan kami menggantungkan diri kami, hidup kami, pikiran kami, iman kami hanya kepadamu dan berkata di dalam iman kami, Engkaulah satu-satunya Allah dan kami tidak boleh membuat ada Allah lain. Kalau Yesus berkata Engkau adalah jalan keselamatan dan hidup, maka biarlah kami Tuhan hanya menggantungkan hidup dan jalan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan penderitaan yang masih terus kami hadapi, sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih terus Tuhan ada. Kami tak tahu kapan ini akan berakhir. Sudah saatnya Tuhan kami akan berseru kepadamu Tuhan. Mampukan kami untuk terus mau bergantung dan berharap keselamatan hanya padamu saja. Sehingga dengan demikian Tuhan, ketika topik ini mengatakan keselamatan dari Tuhan, itulah Tuhan yang kami inginkan, bahwa kami harus mengharapkan keselamatan dari Tuhan. Bahwa pandemi ini boleh berlalu atau tetap ada. Bukan itu pertanda keselamatan. Biarkan pandemi ini tetap ada. Tapi kalau kami tetap bersandar dan bergantung kepadamu, sesungguhnya keselamatan itu akan menjadi milik kami. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan kepadamu, pemerintah kami, Bapak Joko Widodo,
Presiden kami, mampukan dia Tuhan untuk terus dapat memimpin negara ini, memimpin pemerintahan. Tolong Tuhan kebijakan-kebijakannya selalu bersumber daripadamu. Tuhan yang di surga, tolong juga Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Bincar Panjaitan, Engkau mampukan terus Tuhan untuk berkoordinasi sebagai komandan di dalam penyelenggaraan PPKM, berkoordinasi dengan pimpinan daerah dalam rangka memutus mata rantai virus corona. Tuhan yang di surga, biarlah kami semua rakyat Indonesia, secara khusus Tuhan yang di Jakarta, secara khusus lagi Tuhan jemaat HKP Cipayu Cilangkap, Engkau berikan kepada kami kesadaran untuk disiplin di dalam melakukan protokol kesehatan. Tuhan yang di surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan jiwa raga kami hanya kami serahkan kepadamu. Engkau yang akan melindungi kami. Kami boleh beristirahat dengan tenang. Tuhan juga yang akan membangunkan kami esok untuk melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi. Rap mahita maddo tangiyang na pinudakon ni Tuhan Yesus tu hita. Ale amanami na di banwa gijang, say pinerbadia maguarmo, say Roma haracomo, say saut malomo ni Ruham di banwa tongon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluon siya pari. Se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unang hami tugi konto pangucunan, palua mahami siyan pangago, ay kodo na puna harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon saliling nileleng na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dot parsauran ni tod di purbadia ma, madungani hamu. Amen. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena kita diperkenankan untuk memuji Dia. Di tengah-tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi,
tapi kita tetap dapat memuliakan Dia lewat ibadah keluarga secara online. Kiranya Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kita, kita pun semakin merasakan sukacita yang luar biasa. Kami ingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua, tetaplah melaksanakan peraturan protokol kesehatan dengan memakai masker dan kemudian mencuci tangan, menjaga jarak ketika berada di luar rumah. Juga kurangi mobilitas dan menjauh dari kerumunan. Sebentar lagi kita akan istirahat, Tuhan yang akan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, kita bisa istirahat tidur dengan nyenyak. Tuhan akan bangunkan kita untuk melanjutkan segala aktivitas kita setiap hari. Saya Pendeta Lundo HM Simanjuntak dan Sintua Adirman Purba mengucapkan kepada kita semua, Horas, salam sehat.